Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi fatabarakallahu ta'ala ahsanal khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang telah memberikan kepada hambanya nikmat yang mungkin kita sendiri tidak sanggup untuk mengukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang disinari iman dan Islam. Dengan berselawat banyak kepada Nabi, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. An-Nahl ayat 18. Artinya, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menentukan jumlahnya. Berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, sungguhlah amat luar biasa banyaknya, melimpah ruah. Ibarat kata kalau air laut kita jadikan sebagai tinta, batang-batang pohon, ranting, cabang, itu belum cukup untuk mencatat nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu berupa nikmat makan, minum, udara, dan lain sebagainya. Alangkah naifnya jika kita sebagai hamba Allah tidak pandai bersyukur dan tidak mau bersyukur. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara pemirsa Raudhah TV melalui ceramah singkat saya ini, yaitu menjadi muslim yang pandai bersyukur. Al-Quran menyebut kata syukur sebanyak 75 kali. Begitu juga dengan bala 75 kali. Tentulah ini bukan hanya kebetulan saja, tetapi di situ mengandung hikmah yang sangat dalam. Kenapa Allah sampai menyebutkan kata syukur sebanyak 75 kali? Adapun hikmah di dalamnya adalah manusia yang pandai bersyukur, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, jika manusia ingkar dan kufur akan nikmat Allah yang tidak pandai bersyukur, pasti Allah akan memberikan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Seorang ulama mengatakan bahwa ahli syukur yang sejati adalah ketika ia memperoleh harta, pangkat, kedudukan, gelar, apapun itu, ia hanya berpikir bahwa semua itu tidak lain dan tidak bukan, hanyalah karunia Allah. Dan dengan karunia Allah, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah
dan mempergunakan karunia itu dengan sebaik-baiknya. Perintah bersyukur juga Allah cantumkan di dalam Al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat. Dan jika engkau ingkar, maka azabku amatlah pedih. Pada ayat di atas, Allah mengumumkan kepada kita, kepada hambanya, bahwa jika kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hambanya, maka Allah pasti akan menambah nikmat tersebut. Dalam hal ini, nikmat ada terbagi dua. Nikmat yang bisa berbentuk zahir, misalnya harta yang bertambah, usaha yang maju, dagangan yang laris, itu adalah merupakan nikmat yang secara zahir. Dan nikmat secara batin adalah kebahagiaan, ketentraman hati, kebahagiaan keluarga, kekhusyukan dalam sholat, dan bahkan kenikmatan yang akan kita peroleh di yaumil akhir. Tetapi ketika hambanya mensyukuri nikmat Allah, ada kalimat yang tertulis di sana, pasti akan aku tambah nikmatku. Kemudian ketika hambanya kufur akan nikmat Allah, maka kalimat yang sangat berbeda tertera di dalam Al-Quran, bukan dengan akan aku azab. Sebagaimana Allah menambah nikmat ketika hambanya bersyukur. Kalimat di sini hanya sebagai peringatan saja, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi, kalau seseorang yang mendapat azab dari Allah, yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri, bukan dari Allah. Ada sebuah kisah yang menarik, yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, yaitu takdir tidak akan pernah salah. Suatu hari, seorang laki-laki datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Didatangi seorang yang miskin, pakaiannya compang-camping, wajahnya lusuh, dan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, doakanlah untukku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku menjadi orang yang kaya raya." Lalu Nabi tersenyum dengan permintaan orang miskin tadi, dan beliau menjawab, "Wahai saudaraku, bersyukurlah apa yang menjadi milikmu dan apa yang diberikan oleh Allah." Lalu laki-laki ini menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku mau bersyukur kepada Allah sedangkan kondisiku seperti ini?" Kemudian dia meninggalkan Nabi Musa alaihissalam dengan perasaan jengkel, marah. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Wahai saudaraku, jika engkau ingin menjadi seorang yang kaya raya, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah." Kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku bersyukur kepada Allah sedangkan aku seperti ini dan kondisiku yang miskin?" Dengan kesal, marah, jengkel, laki-laki itu pun meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di lain waktu, ada laki-laki yang datang kepada Allah. Laki-laki ini sangat kaya raya. Kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku dijadikan orang miskin, sehingga aku tidak terganggu dengan hartaku." Kemudian
Nabi Musa alaihissalam tersenyum dengan permintaan orang kaya tersebut. Beliau menjawab, kalau kamu ingin menjadi orang miskin, maka jangan bersyukur kepada Allah. Lantas laki-laki ini pun menjawab, wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Allah begitu banyak memberiku nikmat yang aku sendiri tidak dapat untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang sangat aku banggakan adalah ketika Allah memberiku mata, yang mana mata ini aku jadikan untuk melihat. Allah memberikan aku telinga, dengannya aku dapat mendengar. Dan Allah memberikan aku tangan, dengan tangan inilah aku dapat bekerja, dapat berbuat. Dan Allah juga memberikan aku kaki, dengan kaki ini aku dapat berjalan. Dan akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan yang sangat mencolok. Si miskin makin miskin, si kaya semakin kaya. Kenapa? Karena si miskin tidak mau bersyukur kepada apa yang diberikan oleh Allah. Sedangkan si kaya, dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah teladan ini, dapatlah kita memetik iktibar yang sangat berharga sekali. Maka kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita pandai bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur adalah orang yang benar-benar tulus hatinya. Dengan demikian, syukur mencakup 3 sisi. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan dalam batin dan atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, syukur dengan lidah, yang tidak henti-hentinya untuk selalu memuji apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah yang diperoleh sesuai dengan tujuannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.